bersyukur kepada Tuhan berkat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, buat cinta kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi yang indah ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya kepada jemaat semua, siapa di sini yang tahu semut? Saya nggak tahu semut. Nah, saya percaya bahwa semua jemaat di tempat ini tahu apa itu semut. Nah, kita tahu bahwa semut adalah salah satu binatang yang patut kita teladani. Mengapa? Karena semut, yang pertama, semut itu rajin. Yang kedua, semut itu bekerja keras. Yang ketiga, semut itu tidak egois. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Kalau boleh kita lihat, jika ada semut di bagian pojok rumah dan lain sebagainya, pasti mereka jika ada makanan dan mereka melihat temannya satu membawa, pasti mereka akan membantu, dan mereka kayak berkerumun itu untuk membawa makanan tersebut ke tempat yang mereka ingin tempatkan. Nah, sebagai manusia kita tentu memiliki seseorang yang patut kita teladani. Nah, pada pagi yang indah ini kita mau belajar dari salah seorang nabi. Kita akan buka kitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, tapi saya tidak membacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu keteladanan Nuh. Saya percaya bahwa semua jemaat di tempat ini dari kecil, mungkin yang dari lahir sudah orang tuanya sudah menjadi orang Kristen, dan jika sudah bisa berjalan dan sudah memasuki sekolah minggu, pasti sudah diceritain tentang Nabi Nuh. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang keteladanan Nabi Nuh. Yang pertama, apa yang perlu kita teladani dari Nuh? Yang pertama itu, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa semua orang di zaman Nuh itu mereka semua berbuat dosa. Mereka melakukan kejahatan, sehingga pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk Nuh membuat bahtera, karena Tuhan mau menurunkan hujan lebat, yaitu air bah, untuk meliputi seluruh bumi, sehingga binatang dan segala yang bernafas pada saat itu mati. Nah, menurut terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa benar ialah sesuai dengan adanya atau seharusnya, betul dan tidak salah. Nah, dalam poin ini kita diajarkan untuk kita hidup benar, atau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bercela seperti Nabi Nuh. Nuh diselamatkan karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita lihat di ayat sebelumnya bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Tuhan berfirman, Ia akan menghapuskan manusia maupun hewan di muka bumi. Tetapi Nuh sendiri mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Nuh hidup benar di hadapannya. Kita menyadari bahwa dimanapun kita ditempatkan, kita pasti dipertemukan dengan orang-orang yang kehidupannya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan.
Dimanapun kita ditempatkan, kita selalu menemukan orang yang bisa dikatakan yang mungkin bahasa kasarnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, kita jemaat yang di tempat ini, saya menyadari bahwa kita semua sudah mengenal Tuhan dan kita percaya bahwa kita mempunyai Kristus, dan dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan, kita harus belajar untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena jika kita melakukan kejahatan, mungkin teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, mereka tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, poin yang pertama yang patut kita teladani dari Nuh itu adalah hidup benar. Kita mau belajar dari Nuh sehingga untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan poin yang kedua yang boleh kita teladani dari Nabi Nuh adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-22, Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk Nuh membuat bahtera. Kita menyadari bahwa kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sering mendengarkan perintah Tuhan, namun sedikit kita yang mau melakukan apa yang kita dengar. Kita di sini kita doa pagi tiap pagi, terus kita kapel Senin, Rabu dan juga Jumat. Kita selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun seringkali apa yang kita dengar kita tidak lakukan. Pada saat ini kita mau belajar dari Nuh. Nuh mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Nuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan Nuh melakukannya. Begitu juga dengan kita harus belajar. Jika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, apa yang perlu kita teladani dari Nuh? Yaitu kesetiaan. Di sini siapa yang sudah punya pacar? Dan saya belum punya pacar. Nah, kita tahu bahwa kata setia satu kata, namun kata orang beribu-ribu maknanya. Apa Widya? Nah, satu kata beribu-ribu maknanya. Setia mudah sekali orang bilang. Mungkin ada beberapa pasangan yang jika sudah menjalin hubungan di awal mereka menjalani hubungan pasti mengatakan aku akan setia kepadamu sampai akhir hidupku dan lain sebagainya, kata-kata bucin yang yang kita dengar dari orang-orang. Nah, nggak begitu Banto. Nah, kita mau belajar dari Nuh, di mana Nuh itu setia. Kita itu bisa lihat di ayat yang ke-13, itu Kejadian 6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalamnya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Nah, kita tahu jika pada saat itu Nuh tidak setia dan tidak taat, dia tidak akan mau menyelesaikan bahtera, karena kita tahu bahwa Nuh menyelesaikan bahtera tersebut dengan waktu yang cukup lama, bukan cukup lama tapi dengan waktu yang lama. Kemarin saya lihat di Google, saya cari-cari berapa waktu Nuh menyelesaikan bahtera tersebut. Nuh menyelesaikan bahtera itu kurang lebih 100 tahun. Nah, kalau Nuh tidak setia,
dia tidak akan mau menyelesaikan bahtera tersebut. Karena kita tahu bahwa membuat bahtera itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu bahtera yang besar, terus orang-orang di zamannya itu mengejek dia, mengapa membuat bahtera sementara pada waktu itu hujan nggak pernah turun, terus membuat bahtera di atas gunung. Itu kan kayak kalau menurut orang-orang yang di sekitar Nuh itu nggak masuk akal, kenapa harus membuat bahtera di tempat yang tinggi gitu. Jadi tapi karena Nuh setia, dia tidak mendengarkan apa yang orang-orang bicarakan. Nuh tetap setia kepada perintah Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Nuh, di mana kita tahu bahwa kita yang berada di tempat ini, kita dipanggil sama Tuhan, kita dipilih. Kita yang berada di tempat ini bukan orang-orang sembarangan. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan mau kita di tempat ini dididik, dibentuk. Nah, kalau Nuh saja bisa membuat bahtera dengan waktu yang cukup lama. Tidak mungkin kita yang berada di tempat ini kita tidak bisa menyelesaikan kuliah kita yang hanya 4 tahun. Mungkin banyak orang-orang di luar sana atau teman-teman kita yang berkata, kenapa sih harus masuk STT? Kenapa nggak di sekuler aja, biar bisa bebas, biar peraturannya nggak banyak, biar nggak harus gini, nggak harus gitu. Jadi kita itu harus setia kepada panggilan kita. Kita dari awal sudah nyanyi apa itu ya pas PKKMB? Iya, ya ikrar setia. Kita sudah mengucapkan kita mau setia sampai akhir. Jadi pada saat ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau belajar seperti Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh setia kepada Tuhan. Kalau Nabi Nuh saja bisa, kenapa kita tidak? Kita mau belajar sehingga kita boleh menyelesaikan perkuliahan kita di tempat ini selama 4 tahun. Kita tahu bahwa di dalam setiap proses banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, sama seperti Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh boleh menyelesaikan semuanya bukan karena kekuatan dia, melainkan karena kekuatan Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, dan Nabi Nuh boleh menyelesaikan semuanya karena pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan kita yang berada di tempat ini. Tuhan yang telah memanggil kita mungkin dari pojok-pojok utara, dari timur dan lain sebagainya. Kita dipanggil di tempat ini, kita diperintahkan Tuhan, sehingga kita di tempat ini kita dididik, dibentuk untuk kelak kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, dan kita boleh menjangkau banyak-banyak jiwa, dan kita boleh menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, yang terakhir itu hasil akhir jika kita hidup jika kita meneladani kepribadian Nabi Nuh. Yang pertama tadi, jika kita hidup benar seperti Nabi Nuh, dan jika kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan, terus yang ketiga, jika kita setia, maka kita akan memperoleh keselamatan. Nabi Nuh dapat selamat karena dia hidup benar, dia melakukan perintah Tuhan, dan dia setia. Jika pada saat itu Nabi Nuh nggak setia, jika pada saat itu Nabi Nuh cuma mendengar tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka ia juga akan ikut mati. Sama seperti binatang-binatang dan juga orang-orang yang pada saat itu yang mereka hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kita yang berada di tempat ini, jika kita mau hidup kita diselamatkan sampai akhir hayat nanti, kita harus meneladani pribadi Nuh. Nah, di sini saya mengajak semua jemaat di tempat ini untuk kita boleh meneladani Nuh. Kita tahu bahwa hidup benar itu tidak mudah karena banyak tantangan, persoalan, cobaan yang akan kita hadapi. Namun kita percaya kita punya Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan
memberikan hikmat kepada kita jika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.